Irish Republican Army. Copper. Guns, Mr. Shelby. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Setelah di episode kemarin kita diperlihatkan pertengkaran Polly dengan Thomas, akankah Thomas bisa mengatasi kesalahpahamannya itu? Well, inilah lanjutan dari film yang berjudul Peaky Blinders episode 5. The police came and took his father away. You liar. Is to remember what you... Episode 5 ini dibuka dengan scene memperlihatkan lanjutan akhir episode kemarin. Ketika Thomas dituduh sebagai dalang di balik penangkapan Freddy, terlihat Thomas yang mencoba menjelaskan kalau itu bukan ulahnya pun ditentang Bibi Paul yang tidak mempercayai ucapan Thomas. Dan karena itu, Thomas yang merasa sendiri ketika keluarganya sendiri tidak mempercayai ucapannya pun, seketika ia pun mendatangi Grace yang menurutnya sekarang pantas menjadi rumahnya. Dan tanpa tahu Grace seorang mata-mata dari seorang Mr. Campbell, terlihat ia pun memberitahukan rencana tanggal penyerangan pengkhianatan pasukannya nanti yang akan dilakukan kepada pasukan Kimber. Hey, we take out Billy Kimber and his men. Black Star Day. Not even your family. Everyone in my family hates me. Sementara itu terlihat Arthur dan John yang mencoba memperluas kekuasaan. Mereka pun mendatangi sebuah tempat gulat untuk memintai jatah keamanan. Namun saat Arthur menjalankan tugasnya itu, seorang bapak bertitel ayahnya pun mengalihkan perhatiannya. Dan karena terkesan dengan pertemuan pertama itu, Arthur pun langsung membawa ayahnya itu pulang dan memberitahukan hal itu pada para saudaranya. Dan saat mereka menunggu kedatangan Thomas sebagai kepala rumah tangga di keluarga itu untuk menentukan nasib si bapak, Thomas yang datang dan melihat bajingan itu yang dulu sudah menelantarkan mereka pun tanpa berbasa-basi langsung mengusir bapak itu pergi, yang membuat Arthur tak terima dengan perlakuan Thomas pada ayahnya itu dan lebih memilih menemani sang ayah sambil menyebut Thomas sebagai penghancur keluarga mereka. Tommy, he's You different. shut up. He's our dad. He's a selfish bastard. We're already down a bloody sister. You calling someone a selfish bastard? You go with him. Dan terlihat sebelum Arthur menemani ayahnya itu, terlihat ia pun mampir ke pubnya untuk mengambil sejumlah uang. Dan Grace yang sudah menjadi akuntan Thomas pun menanyakan sebuah pengeluaran uang yang tak jelas untuk apa kepada si Arthur. Dan di sini si Arthur si beban Thomas pun dengan bodoh menceritakan tentang penembakan Danny yang hanya dijadikan pengalihan untuk kepentingan Thomas. Dan yap, pastinya Grace yang mendengar hal itu pun paham bahwa uang itu digunakan untuk keperluan hidup Danny di suatu tempat. Dan langsung mengecek makam Danny untuk membenarkan dugaannya itu. Dan saat scene kembali memperlihatkan Arthur yang sudah bertemu dengan ayahnya, di sini ayahnya seorang bajingan dan pintar berbicara pun berhasil membodohi Arthur dengan membuat si Arthur yang rela mencuri uang keluarganya demi memberikan uang itu kepada bajingan ayahnya itu. It's all there. Sementara itu terlihat Thomas yang kembali didatangi petinggi dari kelompok orang Irlandia yang tidak terima dengan penembakan saudaranya yang dilakukan Grace di episode 3 kemarin teman-teman. Mereka pun baru mendesak Thomas untuk menjual senjata itu pada mereka sebelum mereka mendeklarasikan perang pada Thomas katanya teman-teman. Dan karena di sini Thomas yang tidak bisa membela dirinya karena orang itu mati setelah berkunjung ke tempatnya, dengan terpaksa Thomas pun sepakat menjual senjata itu untuk meredakan kemarahan orang Irlandia. But they have become a burden to me. Perhaps it is time to unload that burden. Dan terlihat Thomas yang tidak kehilangan akal menghadapi kemarahan orang Irlandia itu, ia pun segera menemui Campbell untuk mengajaknya bekerja sama, dengan memberikan perjanjian untung sama untung, dengan memberikan Campbell seorang buronan pemberontak negeri, dan Thomas yang memiliki acaranya pun rela merencanakan penangkapan orang itu. My initials on your backside. It's quite an image. Dan setelah mereka sepakat dengan rencana itu, Campbell yang brengsek dan mempunyai dendam pada Thomas pun mengkhianatinya dengan memerintahkan Sersan Moss untuk Damage is done to either side. It's
no concern of ours. Singkatnya, setelah petinggi orang Irlandia itu kembali datang ke tempat Thomas secara dadakan, Thomas yang panik pun langsung membuat rencana dadakan dengan Grace untuk menangkap orang Irlandia itu secara hidup-hidup. At this hour. I got the message myself. They wanted me here alone. You don't shoot, you just point. When they have what they want, they plan to kill me. It's your job to stop that happening. When I make a toast, you're gonna come out with that thing raised. I'll do the rest. Right? Go on, go. Dan saat petinggi orang Irlandia itu sampai di garison, terlihat ia yang enggan berbasa-basi pun langsung menanyakan letak keberadaan senjata itu di mana. Dan karena di sini Thomas tahu ia akan langsung dibunuh setelah menyerahkan lokasi senjata itu, Grace yang sudah direncanakan Thomas pun keluar dan langsung menodongkan senjata kepada orang Irlandia. Namun seharusnya di sini Grace hanya menodong dan tidak menembak orang itu. Dendamnya pada orang Irlandia itu pun kembali muncul ketika Grace langsung menembak salah satu orang dari kedua orang itu, yang membuat pertarungan Thomas dan petinggi itu tak bisa dihindarkan. Dan setelah kejadian itu, terlihat Thomas dan Grace yang sama-sama sudah melihat mereka dari sisi buruk mereka masing-masing pun saling menguatkan. Sebelum si Sersan datang, dan dengan santai tanpa merasa bersalah setelah datang telat, terlihat ia pun datang dan permisi seolah-olah tak memperdulikan kejadian yang terjadi pada malam itu. You were supposed to come in the fucking sixth time! They were never here. Who cares? This never happened. The body's out of it. Sampai pada keesokan harinya saat Grace kembali bertemu dengan Mr. Campbell, terlihat Grace yang merasa dendamnya telah terbayar setelah membunuh orang Irlandia itu. Terlihat ia pun memutuskan mengundurkan diri dari misi itu. Namun karena Campbell di sini tidak bisa menerima pengunduran diri Grace sebelum misi mereka selesai, terlihat Grace yang sudah mengetahui letak senjata itu pun memberitahukan posisi senjata itu pada Mr. Campbell. Namun dengan syarat setelah Mr. Campbell menemukan senjata itu, Grace pun meminta jaminan keselamatan untuk Thomas. Dan dengan hati yang tak ikhlas, Campbell pun mengiyakan yang langsung diberitahukan si Grace. I have no more business with Thomas Shelby. Is that not so? You do? So tell me where. Your word as a gentleman. Will you give it? For my When sake, will would you you want to spare him? save him? You have my word. Dan setelah mereka sepakat dengan perjanjian itu, tepat pada malam harinya, Campbell pun berhasil menemukan senjata itu. Well done, boys. Sampai pada keesokan harinya, saat Grace kembali menemui Campbell untuk memberikan surat pengunduran dirinya, terlihat Campbell yang merasa hal itu bertepatan dengan niatnya yang akan melamar Grace. Terlihat ia pun menerima surat pengunduran itu. Namun saat Campbell mulai menunjukkan niatnya untuk melamar si Grace, terlihat si Grace yang sudah mencintai Thomas pun dengan segan meninggalkan Campbell begitu saja, yang membuat Campbell kesal dan ingin membalaskan dendamnya pada Thomas. Will you marry me? You deserve better. Is it him? Is it him between us? Bertepatan pada saat itu juga, terlihat Arthur yang mendatangi ayahnya akan pergi meninggalkan kota itu setelah mendapatkan uang darinya pun dicegat si Arthur yang baru tersadar dengan tipu daya ayahnya. Namun saat Arthur mencoba melawan ayahnya itu, si bapak yang seorang mantan pegulat pun dengan mudah melawan balik si Arthur sambil mengusir dan merendahkan Arthur saat itu juga. You're a fucking liar. Tell me again, I'll cut your fucking throat and spread you on these tracks. Yang membuat Arthur malu pada kelakuannya sendiri, apalagi pada Thomas dan keluarganya yang telah ia bantai dan berniat untuk bunuh diri. Who's told me now? Time, as smaller as it pulls away, a saint in every dream, and the things you can stick with.
Sementara itu terlihat Campbell yang telah mengetahui Grace telah jatuh cinta pada musuhnya itu dan dengan rasa menggebu-gebu ingin membalaskan dendamnya, terlihat Campbell pun langsung menyiapkan pasukannya untuk menangkap Thomas saat itu juga. Tonight we will strike him down, we will... You trouble now, Finn. You look after yourself, do you hear me? We will rid this city of his kind. We've gone away for a while. And finally, justice will be done. Lalu terlihat berita penangkapan itu pun sampai di kawasan Thomas. Dan Thomas yang telah mengetahui senjatanya sudah ditemukan, dengan berat hati terlihat ia pun sempat-sempatnya menemui Grace untuk membuat salam perpisahan di kondisinya yang sedang diburu itu, teman-teman. Dan saat Finn menyampaikan bahwa polisi sedang dalam perjalanan menuju pub Garrison, Grace yang mengetahui Campbell hanya memburu Thomas, terlihat ia pun melindunginya dengan membawa Thomas pergi ke kamarnya. Ke kediamannya, teman-teman. I'm looking for Thomas Shelby. Dan benar aja, teman-teman. Sesampainya Campbell dan pasukan di pub Garrison, terlihat Campbell yang awalnya datang untuk memburu Thomas, niatnya pun pupus saat mengetahui Grace di balik pelindung Thomas. On your knees. I don't care if you live or die. Understand this, Barman. He left. He left with Grace. Call it off. Call it off. Sedangkan terlihat Grace yang tadi membawa Thomas ke tempatnya dengan penuh niat untuk mendiamkan Campbell, terlihat Grace yang sudah mengatur sebelum mereka bercinta pun sempat-sempatnya membuka jendela seperti tahu Campbell akan datang melihat mereka. Grace, can I have this dance? Sampai pada keesokan harinya, terlihat Thomas yang merasa kehadiran Grace telah merubah dirinya menjadi seorang yang lebih baik. Dengan penuh perasaan, terlihat Thomas pun berjanji akan merubah hidupnya demi seorang Grace ini, teman-teman. Yang membuat si Grace sebagai musuh Thomas tapi mencintainya bimbang dan hanya diam 1000 bahasa. With what? With everything. Sedangkan terlihat Mr. Campbell yang telah mengetahui Grace sudah mengkhianati cintanya dengan musuhnya sendiri, dengan penuh perasaan sangat-sangat dendam, terlihat ia pun meminta Mr. Cargill untuk menahan pemindahan dirinya dari kota itu. Dan entah apa niat pembalasan Campbell selanjutnya pada Thomas nanti. Dengan ini episode 5 season 1 ditutup dengan penuh penasaran. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 5 ini? Jika kalian suka dengan video Mimin, jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe biar Mimin semangat bikin kontennya. Mimin Rizal undur diri, mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye.